My Rival is My Love, episode 15. Nap, Gel, Noah, kalian makan yang banyak ya biar cepat gede, kata gue yang lagi ngasih makan ikan cene gue sebelum berangkat sekolah. Pagi ini gue sempetin buat ngasih makan ikan cene gue dengan beberapa ekor jangkrik yang udah gue beli sebelumnya. Gak sabar dah gue kepingin jual mereka pas udah besar nanti. Haha. Selesai ngasih makan ketiga ikan cana, gue lanjut lagi ngasih makan bibi kucing Anggora gue. Gue jadi punya aktivitas baru deh setelah membeli mereka. Onang, lo mau kasih makan dia apa? Tanya Kenzi yang duduk di meja makan. Dia ngeliat gue yang lagi ngasih makan bibi pakak nasi sisa gue. Ada tulang ayamnya juga sih. Saat itu gue noleh ke dia buat jawab, ini Ken, gue sisain makanan gue buat bibi. Kenzi lalu beranjak dari tempat duduknya, kemudian nyamperin gue. Lo itu niat ngerawat dia nggak sih? Niat dong. Lihat aja tuh si bibi lahap banget makannya. Jawab gue berdiri sambil nunjuk ke bibi. Lo jangan samakan kucing Anggora sama kucing liar. Kalau niat mulai nanti lo beliin dia makanan khusus kucing. Emang kenapa kalau gue kasih makanan sisa gue? Tanya gue bingung. Gimana gak bingung, orang kucing mah dikasih makan apa aja mau. Malahan gue berharap ada tikus biar bisa dimakan si bibi. Emang lo gak kasihan dia makan makanan sisa? Lagian sisa lo itu gak bergizi buat dia. Bisa mati tuh kucing kalau gak kasih makan yang benar, kata Kenzi yang ngasih motivasi. Terus gue mesti gimana kan? Ya nanti lo beliin dia makanannya di toko hewan. Keluar duit dong, kalau gak mau keluar duit, gak usah pelihara hewan, bentaknya yang kesal. Selesai ngasih makan bibi, gue lanjut pamitan sama Mama Widya buat berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat gue juga sempetin buat peluk bibi. Ken, si bibi ini udah gue anggap kayak anak gue. Kira-kira pantasnya dia manggil gue ayah apa papa? Gue nanya pendapat dia sambil gendong bibi. Terserah lo, ketus Kenzi. Mendengar celetukan gue, si mama malah nyamperin gue buat merevisi kata-kata gue. Anggi, kamu itu perempuan sayang. Kalau Anggi memang menganggap bibi sebagai anak, ya dia mesti panggil mama ke Anggi. Mendengar kata mama gue langsung geli. Masa gue mesti jadi mamanya si bibi? Gue kan masih ngerasa cowok. Rada aneh sih kedengarannya, tapi yaudahlah buat si bibi ini. Gak apa-apa deh, gue akan belajar jadi mamanya si bibi. Jam 7:37. Gue masuk ke kelas setelah puas nongki di kantin. Pas lagi jalan ke meja gue yang ada di belakang, gue ngelirik si Nita kayak ngeliatin gue terus gitu. Bahkan sampai gue duduk aja masih diliatin. Ada apa ya sama dia? Batin gue. Gue yang gak ngesama pikiran di otaknya nganggep biasa aja. Tak lama Pak Ahbar masuk kelas. Dan sesuai jadwal dia masuk ke sini buat mengisi jam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, Pak Ahbar selalu nyempetin buat ngingetin gue. Angga, awas aja kalau kamu tidur di kelas Bapak, teriaknya terus letakin buku di meja. Gue yang mendengarnya langsung bersikap tegap. Ya Pak, Bapak tenang aja. Pak Ahbar ini dendam apa gimana sih? Dia satu-satunya guru yang gak ngebiarin gue buat tidur. Gue sih terpaksa nurut. Kalau gue bantah yang ada malah dia ngehukum gue. Setelahnya Pak Ahbar ngebagiin sebuah brosur kepada semua murid di kelas. Gue gak tahu brosur apa tuh yang dia bagiin. Pas gue dapet, gue langsung baca. Isi brosur itu ternyata formulir pendaftaran buat acara camping sekolah. Setelah semuanya mendapatkan kertas formulirnya, Pak Ahbar lalu menjelaskan tentang rencana sekolah yang akan mengadakan camping di Dieng. Rencananya para murid akan mengikuti kegiatan di sana selama 3 hari 2 malam. Rencananya kegiatan akan dimulai pada Sabtu depan. Anak-anak, Bapak berharap kalian semuanya bisa ikut, karena ini menyangkut nilai akademik kalian nanti. Tapi buat yang gak ikut juga gak apa-apa. Tapi kalian mesti siap buat bikin tugas laporan, kata Pak Ahbar yang meminta semuanya ikut. Sebenarnya gue gak mau ikut sih, males terus buang-buang duit. Tapi setelah mendengar ucapan Pak Ahbar tadi, gue pikir kayaknya mesti ikut deh. Gue ogah bikin tugas laporan di rumah. Daripada mesti nulis-nulis terus bikin pegel, mendingan ikut walaupun mesti bayar. Ya hitung-hitung refreshing.
Saat jam istirahat gue ke belakang sekolah nemuin si Kenzi. Gue kesana buat bahas camping sekolah. Ken, gue mau ikut camping, kata gue ngasih tahu. Gak boleh. Ish, lo kenapa ngelarang gue? Lo lupa lo itu cewek? Kalau lo ikut lo mau tidur sama teman-teman laki lo itu, jawab Kenzi khawatir. Memang betul sih yang dibilang Kenzi. Tapi gue bingung mesti gimana, kalau gue gak ikut nilai gue jelek dong. Ken, gue nggak mau nulis tugas laporan kalau nggak ikut, kata gue jelasin konsekuensinya. Ya udah kalau lo keke mau ikut lo jujur ke semua orang kalau lo itu cewek, saran Kenzi. Ish, ogah, kalau gue ngaku tar gue dikira lady boy. Masa gue yang terkenal nakal ini tiba-tiba jadi banci, tolak gue. Kenzi kemudian memegang kedua bahu gue sambil jelasin. Onang, lo itu bukan golongan mereka, lo itu bener-bener cewek. Sampai kapan lo gak ngakuin ini? Sampai gue benar-benar siap kan? Untuk saat ini gue belum siap. Setelah berdebat dengan Kenzi yang tetap gak ngebolehin gue buat ikut camping, gue akhirnya minta izin ke ayah. Siang itu sepulang sekolah gue nemuin ayah di rumah makanya. Gue kesana buat izin sekalian minta tanda tangan dia di formulir pendaftaran yang dikasih Pak Akbar tadi. Pas masuk gue langsung duduk di depan ayah yang lagi asik ngitungin duit di tempat kasir. Iya, aku mau minta tanda tangan ayah boleh, kata gue sambil nyodorin kertas formulirnya ke ayah. Ayah lalu menerimanya. Boleh aja. Tapi ini apa? Baca dulu ya, suruh gue. Ayah lalu membaca isi dari kertas yang dipegangnya itu. Summer camp, Kenzi ikut gak? Ayah ini, aku kan minta izin buat ikut camping. Malah nanya Kenzi, kata gue sebal. Kalau Kenzi gak ikut, ayah gak mau ngizinin kamu ikut, kata ayah seperti mengancam. Iya, ikut-ikut, Kenzi ikut ya, kata gue yang terlanjur bohong. Gue sebenarnya juga gak tahu tuh anak ikut apa gak, bodoh amat yang penting gue mau ikut. Begitu gue kasih tahu kalau si Kenzi ikut, dengan cepat ayah gue langsung coret-coret kertas formulirnya itu di atas meja. Setelahnya ayah ngasihin ke gue buat dimasukin ke dalam tas. Ya, ayah ini kenapa kakak banget kepengen tahu Kenzi ikut apa enggak? Tanya gue setelah masukin kertas formulirnya. Ya bagaimanapun Kenzi itu laki-laki, kalau dia ikut ayah pasti senang karena dia bisa jagain kamu. Jawabnya yang sebenarnya khawatirin gue. Ayah masa gak percaya aku bisa jaga diri sendiri? Jelas gue. Ayah menggeleng. Ayah udah gak percaya. Kemarin aja kamu pulang tengah malam sama polisi. Kalau kali ini ayah biarin, kamu pasti gak pulang. Gak tahu kenapa, si ayah malah ngomelin gue. Kayaknya semenjak gue kabur kemarin itu, ayah udah gak berani lagi ngebebasin gue. Bahkan dia sampai minta tolong ke Kenzi setiap mau berangkat kerja. Heran gue, kenapa si ayah ini percaya banget sama Kenzi. Setelah cukup ngomel-ngomel, ayah nyuruh gue buat pulang. Dan tak lupa ayah juga nyuruh gue buat memberitahu Mama Widya kalau gue mau ikut camping. Kamu jangan lupa kasih tahu ibunya Kenzi. Iya ya, kata gue terus lanjut pulang. Setibanya di rumah, gue langsung aja ngelakuin apa yang disuruh oleh ayah. Gue hendak ngasih tahu Mama Widya perihal kegiatan camping sekolah. Akan tetapi gue harus mengurungkan niatan gue karena mama lagi pergi arisan. Terpaksa deh mesti ngasih tahunya nanti. Jam 18:47. Malam itu saat sedang makan malam, gue ngeyakinin diri gue buat segera bilang ke mama. Saat itu gue menghampiri mama yang lagi nyiapin makanan ke meja. Ma, Anggi mau ngomong sesuatu ke mama. Anggi mau ngomong apa? Tanya mama terus nuntun gue buat duduk. Setelahnya gue terus terang ke mama. Ma, sekolah ngadain summer camp. Rencananya aku mau ikut. Mama langsung berdiri begitu gue bilang mau ikut. Gak boleh. Anggi gak boleh ikut. Nanti kalau kamu kenapa-napa gimana? Belum juga gue kasih tahu tempatnya. Udah dilarang aja sama si mama. Ma, ini penting ma buat nilai sekolah aku. Kata gue coba jelasin. Anggi, mama itu takut kalau kejadian kayak yang kemarin terjadi lagi sama kamu. Seru Mama Widya yang khawatir. Gue lalu memeluk Mama Widya buat ngeyakinin dia.
Ma, Anggi janji gak akan macem-macem di sana. Di sana juga ada guru pembimbing, jadi Mama gak usah khawatir kalau Anggi kenapa-napa. Mama terdiam. Kayaknya Mama Widya lagi mikir-mikir. Gue peluk terus deh. Siapa tahu hati Mama luluh terus ngizinin gue. Dan tak lama Kenzi muncul dan langsung duduk. Mama yang melihat Kenzi langsung lepasin pelukan gue buat nyamperin Kenzi. Kakak, kamu ikut camping sama Anggi kan? Kenzi mengambil piring di meja sambil menjawab pertanyaan Mama. Mama kan tahu, kakak itu gak suka ikut acara begituan. Ternyata Kenzi gak ikut. Gimana ini? Gue udah terlanjur bilang ke ayah kalau Kenzi ikut. Bisa gawat kalau ayah sampai nanya dia. Setelah mengetahui Kenzi tak ikut camping, si Mama kembali nyamperin gue buat ngasih sugesti ke gue biar gak ikut. Tuh kakak aja gak ikut. Anggi jangan ikut ya. Ma, Kenzi itu di sekolah pintar, berprestasi. Sementara aku 10 besar aja gak dapet ma. Kalau aku gak ikut gimana dengan nilai aku? Kalau aku gak lulus sekolah gimana? Kata gue yang masih coba jelasin. Ya, benar juga sih. Kalau Anggi gak lulus, itu bisa menunda perjodohan Anggi sama Kenzi dong. Sahut Mama yang malah melenceng ke perjodohan. Gue gak habis pikir, bisa-bisanya Mama masih kepikiran buat jodohin gue sama Kenzi. Sementara Kenzi yang mendengar celetukan Mama langsung buru-buru minum karena keselan. Setelahnya Mama Widya menyuruh Kenzi untuk ikut. Kakak, pokoknya nanti kamu harus ikut ya. Mama gak mau menantu tersayang Mama gak lulus sekolah. Gak mau ma, tolaknya. Melihat Kenzi yang kekeh gak mau ikut, gue terpaksa bersandiwara sambil bujuk dia biar berubah pikiran. Gue segera duduk di sebelah Kenzi sambil berperilaku manis ke dia. Kak Kenzi ganteng, ayo dong ikut. Ini demi masa depan kita loh kak. Emang kakak gak mau nikahin aku? Kenzi lalu melirik sinis ke gue. Cih, menggelikan. Ken, please, ikut ya. Gue mohon, kalau lo ikut gue akan bersihin kamar lo, nyuci baju motor apa aja barang-barang lo. Kalau perlu lo gue mandiin sekalian deh, kata gue yang masih berusaha bujuk dia. Lo itu benar-benar berisik ya, sahut Kenzi yang kemudian berdiri. Ken lo mau kemana? Tanya gue yang belum kelar bujuk dia. Tidur. Kenzi langsung pergi menuju kamarnya. Setelah Kenzi masuk ke kamar, gue nanya lagi ke Mama Widya buat minta kejelasan apakah gue dibolehin ikut. Ma, gimana aku boleh ikut gak? Anggi, Mama izinkan kamu buat ikut, tapi kakak mesti ikut. Kalau kakak gak ikut terpaksa deh Anggi juga gak boleh ikut. Jawab Mama Widya yang keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Tok, tok, tok. Ceklek, Inzo membuka pintu kamar. Kak Anggi mau ngapain? Inzo, apakah Kenzi udah tidur? Tanya gue sambil membawa nampan berisi makanan dan kopi. Kakak lagi baca komik, jawab Inzo sambil noleh ke dalam kamar. Setelahnya gue nyelonong masuk aja ke kamar langsung nemuin Kenzi yang lagi duduk di meja belajarnya. Kak Kenzi, aku bawakan kakak ini, kata gue sambil meletakkan nampan itu ke mejanya. Saat itu Kenzi langsung geletakin komiknya buat lihat makanan yang gue bawa. Apa ini? Itu pisang goreng, cobain dah. Kakak pasti suka, kata gue sambil ngerayu dia. Gue sengaja panggil dia kakak biar gue bisa bujuk dia buat ikut camping. Si Kenzi kemudian mengambil satu pisang goreng yang ada di piring dan lalu memakannya. Tak ketinggalan dia juga menyeruput kopinya. Onang, lo sengaja bikin ini buat bujuk gue, tebak Kenzi. Nggak kak, Anggi tulus bikin ini buat kakak, jawab gue bohong. Sebenarnya gue rada kaget si Kenzi bisa tahu taktik gue. Kalau lo bohong, gue malah nggak mau ikut, serunya mengancam. Hai, maaf kak, Anggi nggak bermaksud bohongi kakak. Kenzi menghela nafas dan lalu bicara, gue akan pikirin buat ikut. Syaratnya lo mesti bikin beginian setiap malam buat gue. Dan satu lagi, jangan panggil gue kakak. Seneng banget gue denger jawabannya Kenzi. Saking senangnya gue sampai peluk buat ngucapin makasih. Makasih ya Ken, Onang. Gue masih pikir-pikir, belum mutusin mau.
Jelasnya yang membuat gue segera melepaskan pelukan. Lah terus kapan lo putusinnya? Gue nanya kapan? Lo mesti berusaha, suruhnya ke gue. Maksudnya, lo mesti berusaha bikin gue seneng, baru deh gue kasih keputusan iya atau tidak. Jelas Kenzi ngasih syarat yang langsung gue jawab pakai anggukan. Akhirnya gue berhasil membuat Kenzi merubah pikirannya. Ya meskipun dia belum ngasih keputusan, tapi gak apa-apa, ada kemungkinan dia bisa ikut di camping nanti. Dan itu artinya gue bisa ikut. Dan setelah selesai membujuk Kenzi, gue kembali ke kamar gue buat tidur.